Materi yang pertama yaitu mengenai limit fungsi. Definisi dari limit fungsi yaitu misalkan A subset dengan R, F memetakan A ke bilangan real, dan C titik limit A, L elemen bilangan real adalah limit dari F di C jika untuk setiap epsilon itu bernilai positif. Kemudian lingkungan epsilon L dan terdapat delta bernilai positif. Lingkungan deltanya C sedemikian hingga jika X tidak sama dengan C, untuk setiap X elemen lingkungan delta C irisan A, maka fungsi fx itu elemen lingkungan epsilon L. Nah, dari sini kita bisa notasikan bahwa limit fungsi untuk X mendekati tak hingga itu bernilai L, atau limit fungsi fx untuk X mendekati C itu bernilai L. Selanjutnya yaitu mengenai teorema dari limit fungsi. Yang pertama, jika F memetakan A ke bilangan real dan C titik limit A, maka F hanya memiliki satu limit di C. Buktinya gini, misalkan limit fungsi fx untuk X mendekati C yang bernilai L1 dan L2. Kita andaikan dulu bahwa L1 itu tidak sama dengan L2. Yang pertama, kita buktikan limit fungsi fx untuk X mendekati C itu bernilai L1 karena untuk setiap epsilonnya itu bernilai positif. Kemudian lingkungan epsilon L1 terdapat delta yang bernilai positif. Lingkungan delta C sedemikian sehingga jika X itu tidak sama dengan C, untuk setiap X elemen lingkungan delta C itu irisan A, maka fx elemen dari lingkungan epsilon L1. Ya, yang selanjutnya itu kita buktikan dulu bahwa limit fungsi fx sama dengan L1 untuk X mendekati C. Nah, di sini bahwa untuk setiap epsilonnya itu bernilai positif. Lingkungan epsilon L1 untuk setiap delta bernilai positif. Lingkungan delta C sedemikian hingga jika X tidak sama dengan C. Untuk setiap X elemen lingkungan delta C irisan A, maka fx elemen lingkungan epsilon L2. Nah, di sini kan tadi karena L1 itu tidak sama dengan L2, maka lingkungan epsilon L1 itu beririsan dengan lingkungan epsilon dari L2. Berarti ini kontradiksi dengan fx, fungsi fx, elemen dari lingkungan epsilon L1, dan juga fx, elemen lingkungan epsilon dari L2. Jadi L1 sama dengan L2 itu terbukti. Teorema selanjutnya yaitu jika F memetakan A ke bilangan real dan C titik limit A, maka limit fungsi fx untuk X mendekati C itu sama dengan L. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon itu lebih dari 0 atau bernilai positif, terdapat delta yang bernilai positif, elemen X juga termasuk elemen dari A. Nilai mutlak X min C kurang dari delta lebih dari 0, maka nilai mutlak dari fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Buktinya, jika diketahui F memetakan A ke himpunan bilangan real untuk C di titik limit A, berdasarkan definisi limit fungsi, kita peroleh bahwa limit fungsi fx untuk X mendekati C itu kan sama dengan L. Nah, kita buktikan dulu bahwa limit fungsi fx untuk X mendekati C sama dengan L itu untuk setiap epsilon bernilai positif terdapat delta bernilai positif yang termasuk
elemen anggota dari X dan juga A. Kemudian untuk nilai mutlak X min C itu kurang dari delta dan lebih dari 0, maka berlaku fungsi fx. Nilai mutlak fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Kita perhatikan dulu bahwa X tidak sama dengan C. Untuk X minus C itu tidak sama dengan 0. Nah, nilai mutlak X kurang dari C lebih dari 0. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan pertama. Nah, untuk kita perhatikan lagi bahwa X elemen lingkungan dari delta C itu kan beririsan dengan A. Hal ini berarti bahwa X itu elemen dari lingkungan delta C dan X itu elemen A. Nah, dari sini kita peroleh bahwa X elemen lingkungan delta C. Nah, untuk lingkungan delta C di sini yaitu C dikurangi delta, C ditambah dengan delta. Kita ubah menjadi X kurang dari C ditambah delta lebih dari C dikurangi delta. Nah, di sini nilai X dikurangi C itu kurang dari delta dan lebih dari minus delta. Di sini menjadi nilai mutlak X dikurangi C itu kurang dari delta. Dan di sini kita sebagai persamaan 2 dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh bahwa nilai mutlak X dikurangi C itu kurang dari delta dan lebih dari 0. Selanjutnya kita perhatikan lagi fungsi fx elemen lingkungan epsilon L. Untuk fungsi fx elemen, nah di sini lingkungan epsilon L-nya kita ubah menjadi L dikurangi epsilon, L ditambah epsilon. Menjadi fungsi fx kurang dari L ditambah epsilon lebih dari L min epsilon. Menjadi fungsi fx min L kurang dari epsilon lebih dari min epsilon. Menjadi nilai mutlak fx dikurangi L kurang dari epsilon. Maka limit fungsi fx untuk x mendekati c dengan nilai L jika terdapat epsilonnya bernilai positif, deltanya bernilai positif, dan nilai mutlak x dikurangi c itu lebih dari 0, maka berlaku nilai mutlak fx min L itu kurang dari epsilon terbukti, sehingga kita ketemu menjadi nilai mutlak fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Contoh, buktikan bahwa limit x untuk x mendekati 1 sama dengan 1. Buktinya kita ambil sembarang epsilon kurang dari 0, sehingga untuk x dikurangi 1, nilai mutlak x dikurangi 1 kurang dari delta lebih dari 0, maka berlaku nilai mutlak x dikurangi 1 kurang dari delta itu sama dengan epsilon. Jadi terdapat untuk setiap epsilon bernilai positif terdapat delta yang sama dengan epsilon, maka menjadi nilai mutlak x, tadi kan nilai mutlak x dikurangi 1 kurang dari delta lebih dari 0 kan. Nah, berlaku nih nilai mutlak x dikurangi 1 kurang dari delta. Jadi terbukti kalau limit fungsi x untuk x mendekati 1 itu sama dengan 1. Jadi terbukti ya teman-teman.